Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas Mr. Hendra, dan kali ini kita akan berjumpa di materi Bahasa Inggris 3, yaitu Bahasa Inggris untuk Keperawatan. Jadi, saya rasa kalian sudah di semester sebelumnya sudah mendapat materi ini sebenarnya, hanya pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit mengulang tentang materi afirmatif and suffix. Sehingga bahasan kita pada pagi hari ini terdiri dari dua bahasan, yaitu afirmatif dan suffix. Kemudian kita masuk pada yang pertama, yaitu afirmatif. Jadi afirmatif itu kita lihat capaian pembelajaran atau keterangannya. Jadi in this section, student will have an exercise in purpose to enrich the knowledge about affirmative. Jadi pada pembahasan kita pada pertemuan hari ini, kalian akan berlatih yang memiliki tujuan untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang afirmatif. Jadi afirmatif itu apa? Jadi afirmatif itu ada 3 macam, M is R. Jadi kalau kita ingat materi kita pada saat dulu pada saat SMA, jadi ini sering disebut dengan istilah to be. Jadi kalau kita berbicara tentang to be, kita harus ingat subjek ya. Subjek ada berapa atau apa saja subjek itu. Jadi mungkin nanti akan kita bahas di slide setelah ini. Objektif atau tujuan. Jadi in this section pada pertemuan kali ini, the students are hope to be able to differentiate between auxiliary verb and its noun. Jadi kalian diharapkan dapat membedakan antara auxiliary verb dan noun. Jadi kata kerja dan kata benda. Dan students are also hope to be able to use the correct form of M is R. Jadi kalian diharapkan dapat menggunakan penggunaan afirmatif M is R ini secara benar. Oke. Kita masuk pada pengertian yang pertama tentang affirmative sentence. Jadi kalimat itu merupakan suatu yang penting dalam sebuah bahasa, karena kalimat atau sentence ini yang nantinya akan membentuk paragraf dalam sebuah tulisan atau percakapan. Dan agar dapat dimengerti oleh orang yang membaca tulisan atau bagi yang mendengarkan, maka kalimat tersebut harus benar secara struktur dan juga grammar dalam bahasa Inggris tentunya. Dan affirmative sentence adalah kalimat yang menyampaikan suatu kejadian tertentu sedang terjadi atau terjadi di waktu lampau atau bahkan menyatakan pengumuman. Jadi berdasarkan definisi tersebut berarti affirmative sentence bisa berupa present tense, past tense, dan perfect tense. Jadi saya akan sedikit mengunggah kembali ingatan kalian tentang tenses yang terdiri dari present tense, past tense, dan perfect tense yang mungkin kalian, waduh Pak, udah lupa. Nah, makanya di sini saya ingatkan. Dan selanjutnya, dalam kalimat dapat dimasukkan berbagai bentuk aturan lain seperti adjective, adverb, dan sebagainya. Affirmative sentence dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Positive sentence atau kalimat positif, negative sentence atau kalimat negatif, dan interrogative sentence atau kalimat tanya. Oke, kita masuk pada yang pertama, positive sentence atau kalimat positif. Jadi sebuah kalimat yang memberitahukan sesuatu dan tidak mengandung penyangkalan. Tidak mengandung penyangkalan artinya ya tidak mengandung makna-makna negatif. Ya namanya juga kalimat positif. Contohnya kalau kita mencontohkan kalimat positif tersebut dalam beberapa tenses yang saya sebutkan di slide sebelumnya, antara lain seperti present tense, past tense, future tense, dan past tense. Ini kalimat positifnya antara lain seperti ini, contoh pada present tense ya. Yang pertama, he comes from Jember. Dia datang dari Jember. Nah, atau dia berasal dari Jember. Bisa diartikan seperti itu. Dia berasal dari Jember. Dia siapa? Dia laki-laki karena he. Kenapa come-nya ada S-nya, Pak? Karena untuk subjek, untuk he, she, dan it,
itu harus ditambahi dengan akhiran S. Jadi makanya come itu menjadi comes. He comes from Jember. Dia dalam kurung laki-laki berasal dari Jember. Kemudian yang kedua, she writes the letter for her best friend. Dia menulis surat untuk teman baiknya atau untuk sahabatnya, boleh seperti itu. Kenapa ada S-nya juga? Karena sama seperti yang tadi di atas nomor 1. She itu merupakan subjek yang mana membutuhkan nanti kata kerjanya ditambahi dengan huruf S. Jadi kalau tidak ditambahi dengan huruf S, seperti misalnya she write the letter for her best friend, itu salah. Untuk subjek-subjek he, she, dan it, sehingga ditambahi S yang benar. She writes the letter for her best friend. Kemudian yang terakhir untuk present tense, contohnya adalah Ani and Irma go to market every Sunday. Ani perempuan, Irma perempuan. Go. Kenapa Pak kok go, kok tidak ditambahi S atau ES? Tidak menjadi Ani and Irma goes to market every Sunday. Nah, perlu diingat subjeknya di sini tidak Ani sendirian atau Irma sendirian, tetapi mereka berdua. Nah, kalau mereka berdua artinya jamak, artinya mereka. Maka kalau di bahasa Inggris itu diartikan sebagai they. Maka they tidak perlu penambahan S atau S. Sehingga bentuk jamak seperti they dalam hal ini untuk konteks Ani and Irma tetap menggunakan kata kerjanya, tidak perlu ditambahi S atau ES. Sehingga untuk bentuk present tense, contoh untuk they atau Ani and Irma akan menjadi seperti yang tertulis, Ani and Irma go to market every Sunday. Jadi saya stop dulu sampai di sini. Saya ulang lagi, saya tadi lupa untuk menjelaskan bahwa subjek itu ada beberapa. Yang pertama I, kemudian you, we, they, he, she, dan it. Jadi ada 7. I, saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, he, she, itu dia, untuk orang, kalau he itu laki-laki, kalau she untuk perempuan, sedangkan kalau it bisa dimaknai itu atau dia juga, tapi untuk selain manusia, binatang, benda, dan lain sebagainya. Nah, untuk I, afirmatifnya adalah, atau to be-nya adalah am. Jelas ya, I am. Kemudian you, we, they, itu menggunakan are. Kamu, kita, mereka, itu menggunakan are. You are, they are, we are. Sedangkan he, she, dan it menggunakan is. She is, he is, dan juga it is. Jadi itu yang tadi terlupa saya untuk menjelaskan. Oke, kita masuk pada positive sentence untuk contoh-contoh pada tenses yang past tense. Jadi past tense ini adalah kejadiannya terjadi di waktu yang lampau. Contoh yang pertama, Wahyu lived in Jakarta on 1990. Jadi Wahyu tinggal di Jakarta pada tahun 1990. Kenapa ini termasuk dalam kategori past tense atau terjadi di masa lampau? Sekarang saya berbicaranya tahun 2021, sedangkan Wahyu tinggal di Jakartanya tahun 1990, maka ini termasuk dalam kategori lampau. Makanya ditambahi D atau ED. Wahyu lived, jadi tidak live, tapi ada penekanan huruf D-nya, bukan lived ya. Kalau kita orang Indonesia kan biasanya agak susah mempronounce bahasa Inggris. Jadi banyak di antara kita yang Wahyu lived in Jakarta on 1990. Tidak seperti itu, tapi seperti ini. Wahyu lived in Jakarta on 1990. Kemudian yang kedua, I was there when the accident. Saya ada di sana pada saat terjadi kecelakaan. Artinya kecelakaannya sudah lampau terjadinya, tidak sekarang. Kalau sekarang ini masuk dalam tenses apa? Tenses yang di atasnya, yaitu present tense, terjadinya saat ini. Sedangkan kalau past itu terjadinya di waktu yang lampau. Makanya kalau untuk I itu
imbuhannya kalau untuk menjelaskan pas itu adalah was. I was there when the accident. Kalau you, Pak, gimana? Kalau you itu pakai were, ya. You, we, they pakai were. Sedangkan kalau he, she, it, dia juga menggunakan was, sama dengan I. Sedangkan kalau future tense itu adalah kegiatan-kegiatan yang masih akan kita lakukan. Jadi masih akan dilakukan di waktu mendatang, seperti contohnya penambahan models. Jadi seperti will, kemudian shall, dan lain sebagainya, yang artinya adalah akan. Contoh kalimatnya, she will go to Surabaya. Dia akan pergi ke Surabaya. Kapan? Ya masih akan datang, nggak tahu kapan. Sedangkan kalau perfect tense, ini adalah telah terjadi. Ya, sama, lebih kompleks dari past tense ini, tapi telah terjadi. Contohnya, she has given me a good memory. Dia telah memberikan saya memori yang bagus, memori yang indah. Kemudian contoh yang kedua adalah we have gone to Borobudur Temple on the last holiday. Kita udah pergi dari Candi Borobudur pada liburan sebelumnya. Jadi seperti itu. We have gone to Borobudur Temple on the last holiday. Jadi ini adalah contoh-contoh kalimat positif dari berbagai macam tenses, antara lain seperti present tense, past tense, future tense, dan perfect tense. Nah, bagaimana untuk yang kalimat negatif atau negative sentence? Kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Kalimat negatif atau negative sentence adalah kalimat penyangkalan, di mana kalimat positif tadi di slide sebelumnya adalah tidak ada unsur penyangkalan. Tetapi kalau pada negative sentence atau kalimat negatif terdapat unsur penyangkalan, makanya diartikan sebagai kalimat penyangkalan dari suatu berita atau pemberitahuan. Umumnya kalimat negatif terdapat kata not di depan model auxiliary. Contoh, jika kita terapkan pada beberapa tenses seperti slide sebelumnya, contoh untuk present tense, he does not come from Jember. Kenapa Pak yang di kalimat positif tadi come-nya ada S-nya, sedangkan di sini come saja? Katanya Pak Hendra kalau he, she, it ada S-nya, come-nya. Nah, kita harus bisa membedakan antara kalimat positif dan kalimat negatif. Kenapa kalimat positif itu ada S-nya? Karena tidak mungkin kita meletakkan does pada kalimat positif. He does come from Jember, contoh di kalimat positif tadi. Tidak mungkin kita seperti itu. Maka karena kita tidak mungkin meletakkan does bersama come, maka S-nya dari does itu diminta satu, ditaruh di come. Makanya tadi di kalimat positif, he comes from Jember. Namun sebaliknya, karena di kalimat negatif membutuhkan tambahan not, kita kan nggak tahu harus ada tambahan apa, harus tambahan apa yang mendahului sebelum not, maka kan tidak mungkin kita, contohnya seperti ini, he not comes from Jember, itu salah, maka does dikembalikan dengan konsekuensinya S yang ada nempel di come tadi, di comes, itu dikembalikan ke does. Makanya dia akan menjadi bentuknya seperti ini, he does not come from Jember. Karena sudah ada does, jadi come, S yang ada di come dikembalikan lagi ke does-nya. Ini adalah perbedaan mendasar antara kalimat positif dan kalimat negatif. Bahkan kalau orang Inggris, mereka jarang sekali, atau native speaker, jadi orang-orang bule, mereka jarang mengungkapkan he does not come from Jember. Jadi mereka biasanya menyingkat menjadi doesn't. He doesn't come from Jember. Jadi seperti itu. Atau yang kedua contohnya, she doesn't write the letter for her best friend. Namun kalau kita mau membuat dalam bentuk yang lengkap, dalam susunan yang lengkap, ya she does not write the letter for her best friend. Mana yang benar Pak? Benar semua. Kemudian yang ketiga, Ani and Irma do not go to market every Sunday. Jadi Ani dan Irma tidak pergi ke pasar setiap hari Minggu.
Atau kalau mau disingkat, seperti para native bilang, Ani and Irma don't go to the market every Sunday. Kemudian tenses yang kedua, contohnya untuk kalimat negatif past tense. Kalau tadi di kalimat positif Wahyu lived in Jakarta on 1990, maka untuk kalimat negatif, kenapa live-nya ada D-nya, Pak? Sedangkan di sini live-nya tidak ada D-nya karena ada tambahan did. Karena kita membutuhkan tambahan di depan not, maka D-nya dikembalikan lagi ke did. Jadi sama seperti das di atas ya. Jadi Wahyu did not live in Jakarta on 1990. Atau kalau mau menggunakan caranya orang native ngomong, Wahyu didn't live in Jakarta on 1990. Atau yang kedua, I was not there when the accident. Saya nggak ada di sana pada saat terjadi kecelakaan. Jadi, I was not there when the accident. Jadi, bisa kalian bandingkan antara kalimat positif, contoh dari kalimat positif, dan kalimat negatif dari masing-masing tenses. Kemudian untuk yang future tense, kenapa di sini untuk yang kalimat positif tadi kan she will go to Surabaya. Kenapa di sini jadi she won't go to Surabaya? Dia tidak akan pergi ke Surabaya. Kenapa kok won't, Pak? Kok tidak will not? Sama aja sebenarnya sih. She will not go to Surabaya. Jadi will not kalau disingkat itu akan menjadi won't, bukan willen. Kalau does not kan jadi doesn't, kemudian did not jadi didn't. Tetapi kalau will not tidak menjadi willen, tapi menjadi won't. Jadi yang benar adalah she will not go to Surabaya atau she won't go to Surabaya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, perfect tense. She has not give me a good memory. Dia nggak pernah memberikan aku memori yang bagus. We have not go to the Borobudur Temple on the last holiday. Jadi kita menambahkan tambahan kata not di depan model auxiliary. Jadi di depan go. Oke. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk yang interrogatif atau kalimat tanya? Jadi kalimat tanya ini yang berarti menanyakan gitu, menanyakan kebenaran berita atau pemberitahuan. Jawabannya bisa iya atau tidak, jadi yes or no, dan kalimat ini bisa dalam bentuk positif atau negatif. Contohnya di present tense, kalimat tanya, does-nya ditaruh di depan, apakah, menjadi apakah. Does he come from Jember? Jadi sorry, does yang ada di tengahnya itu tolong dicoret ya, jadi tolong diabaikan. Yang benar adalah, does he come from Jember? Apakah dia, dalam kurung laki-laki, berasal dari Jember? Kemudian yang kedua, do Ani and Irma go to the market every Sunday? Apakah Ani dan Irma pergi ke pasar setiap hari Minggu? Jadi do-nya ditaruh di depan. Kemudian yang kedua adalah past tense. Past tense adalah did-nya, kalau tadi di kalimat negatif, Wahyu did not live in Jakarta on 1990, maka untuk interrogative sentence atau kalimat tanya, did-nya ditaruh di depan, berarti menjelaskan kalimat tanya, did Wahyu live in Jakarta on 1990? Apakah Wahyu tinggal di Jakarta pada tahun 1990? Jadi format sentence-nya seperti itu. Jadi did-nya ditaruh di depan, ini menjelaskan untuk past tense. Sedangkan untuk future tense, ini menjelaskan will. Jadi modelsnya itu, will she not go to Surabaya? Apakah dia pergi ke Surabaya? Jadi will-nya diletakkan di depan. Will she not go to Surabaya? Jadi seperti itu. Jadi semoga jelas ya, karena ini sebenarnya pelajaran SMP dan saya hanya mengulang saja. Tetapi dari pengulangan ini saya harapkan nanti penerapan-penerapan tentang konsep dasar ini bisa diterapkan dalam konteks keperawatan yang nantinya akan saya jelaskan di slide-slide setelah ini. Nah, oke. Ini adalah contoh kasus ya. Jadi study the following case, fill in the blanks with the correct to be. Jadi silakan isi titik-titiknya dengan to be yang benar. Saya kasih contoh. It's bla 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 quiet big normal for child to have several winter and calf. Jadi apa titik-titiknya? Jadi ingat tadi, saya tadi menjelaskan bahwa subjek untuk I to be-nya am,
kemudian you, we, they, to be-nya are, he, she, it, to be-nya is. Maka kalau it, titik-titiknya diisi is. Oke, jadi complete sentence-nya adalah it is quite bit normal for child to have several winter and cough. Kemudian yang kedua, kira-kira apa? The students, titik-titik-titik, bla bla bla, nothing for you, Bunga, to worry about. Jadi the students itu kita harus ingat, student-nya jamak atau tunggal, singular or plural. Apa? Coba. Singular or plural. Ada yang mungkin berpikir students ini singular atau tunggal, ada yang mungkin berpikir students ini jamak atau plural. Nah, perlu dilihat, harus kita teliti bahwa student ada S-nya, berarti maknanya jamak. Para siswa-siswa. Jadi siswa-siswa artinya jamak. Kalau diartikan kalau terjemahkan ke subjek, maka dia akan menjadi they. They itu to be-nya apa? Are. Maka titik-titiknya isinya adalah are. The students are nothing for you, Bunga, to worry about. Jadi ini dua contoh yang saya berikan. Nah, sisanya 3-10 silahkan coba kalian jawab sendiri. At the school, the child bla 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 being exposed to all kinds of new viruses. Kemudian yang nomor 4, the nursing students bla 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 doing exercise now. Kemudian there bla 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 many parents worry about their children's food at SDN 2 Surabaya, dan seterusnya sampai ke 10. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas dan ini adalah persoalan gampang buat kalian. Oke. Kemudian di slide ini, nah ini dia. Kenapa saya tadi bilang sebenarnya ini adalah pengulangan materi yang sudah pernah kalian pelajari waktu SMA atau bahkan mungkin di materi sebelum UTS ini bahkan sudah sempat disinggung oleh Pak Priyo ya. Jadi, please imitate these words exactly as your lecturer says them. Jadi, tolong ditirukan sendiri di tempat kalian sekarang sedang menyaksikan video ini, karena bahasa Inggris 3 atau bahasa Inggris keperawatan atau English for Nursing ini kembali mengingatkan kalian tentang materi-materi dasar yang kita terapkan nanti dalam ranah keperawatan. Jadi beberapa vocab, beberapa kosakatanya berhubungan dengan kesehatan atau keperawatan. Coba ditirukan. Yang nomor 1 ini artinya batuk. Jadi banyak yang orang Indonesia bilang itu apa itu Pak? Cough. Jadi cough salah, bukan seperti itu. Bacanya cough. Jadi seperti F. Pak kok nggak ada F-nya tapi dibaca F ya? Seperti itulah bahasa Inggris. Jadi nomor 1 batuk. Cough. Kemudian nomor 2 allergic. Yang ketiga recurrent. Yang keempat irritate. Yang kelima indicate. Yang 6 temperature. Yang 7 insolent. Yang 8 abdominal. Yang 9 cold. Yang ke-10 symptoms. Jadi kita orang Indonesia itu kalau ngomong bahasa Inggris, mulutnya nggak akan pernah benar dan nggak usah malu. Jadi biasa aja, karena mulut kita emang untuk menyesuaikan dengan cengkok dan suara yang dihasilkan, jadi voice production seperti ya mendekati orang native speaker sana, ya memang mulut kita nggak sebagus pada saat kita ngomong bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Jadi coba kita ulangi lagi bersama-sama dari 1 sampai 10. Cough, allergic, recurrent, irritate, indicate, temperature, insolent, abdominal, cold, and the last symptoms. Oke. Jadi kalian punya cara sendiri-sendiri untuk mengucapkan atau melafalkan dalam bahasa Inggris. Kemudian di bagian kanan, please memorize the following vocabularies. Jadi tolong diingat beberapa vocab atau kosakata berikut ini. Yang pertama recurrent, terjadi secara berulang-ulang. Harus diingat ya, recurrent. Jadi terjadinya secara berulang-ulang. Yang kedua irritate, menyebabkan iritasi atau menyebabkan perih.
Yang ketiga, allergy atau allergic, jadi alergi. Yang keempat, expose, membuka atau menampilkan. Yang kelima, hay fever, alergi terhadap serbuk tumbuhan tertentu, disebut hay fever. Pilek atau runny nose, atau hidung berair, itu disebut dengan kosakata runny nose. Gangrene, jadi kalau kita orang Indonesia menyebutnya gangren ya, sel-sel kulit yang mati. Kemudian hyperbaric, terapi oksigen bertekanan tinggi, hyperbaric. Kemudian yang kesembilan, mucus, jadi tidak mukus. Kalau kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya mukus. Mucus, jadi lendir atau ingus atau dahak, mucus. Dan yang terakhir adalah restless atau rewel. Jadi pada pertemuan ini silahkan diingat beberapa vocab yang diajarkan. Recurrent, irritate, allergy atau allergic, expose, hay fever, runny nose, gangrene, hyperbaric, mucus, and restless. Ini adalah PR yang pertama. Yang selanjutnya, ini adalah tugas individu. Jadi pada saat besok saya masuk di kelas, jadi tugas individu untuk kalian masing-masing mahasiswa, silahkan membuat susunan kalimat yang menerangkan perkenalan diri kalian. Introduce yourself, yang terdiri dari name, kemudian hometown, age, job, marital status, and hobby. Contoh, saya kasih contoh ya. Hello, good morning. My name is Hendra. I come from Jember. I'm 37 years old. I am a lecturer in University of Muhammadiyah Jember and I'm still single and my hobby is traveling. Jadi seperti itu. Itu adalah contoh introducing ourselves. Jadi memperkenalkan diri kita sendiri. Jadi komponennya terdiri dari nama, asal kalian, umur berapa, pekerjaannya apa, status perkawinannya apa, dan hobinya apa. Untuk susunan kalimatnya saya bebaskan. Jadi pada saat besok kita ketemu di kelas, tugas kalian masing-masing adalah berkenalan dengan saya, karena saya belum kenal kalian. Jadi berkenalan dengan saya, kenalkan diri kalian masing-masing dalam bahasa Inggris dengan komponen-komponen yang tersebut dalam slide ini yang menjadi tugas individu. Oke? Kita next sekarang ke suffix. Kita ke suffix. Suffix itu apa sih? Jadi capaian pembelajaran, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran untuk suffix ya. In this section, you will have an exercise in purpose to enrich your knowledge about suffix. Jadi pada subbahasan kita kali ini, kita akan memperkaya pengetahuan kita tentang suffix. Apa saja suffix? Suffix itu contohnya imbuhan belakang or atau imbuhan belakang er, ist, ironed, and al, ik, ikel, word, dan words. Ya, diingat-ingat suffix itu ada apa saja, itu yang ada di dalam kurung yang saya sebutkan. Objektifnya atau tujuannya, the students are hoped to be able using the words of involve, confine, therapy, and investigate. Dan yang kedua, the students are hoped to be able using the suffix as mentioned above. Jadi kalian diharapkan bisa menggunakan suffix seperti yang sudah dicontohkan di atas. Apa saja ya, mulai dari or sampai words. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk di slide berikut. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan kalian PR lagi untuk mengingat. Kalau tadi untuk afirmatif ada PR untuk mememorize atau mengingat beberapa vocabularies yang terkait dengan kesehatan atau keperawatan, maka untuk suffix saya juga memberikan tambahan PR ingatan bagi kalian untuk beberapa vocabularies berikut. Jadi ada 12 vocabularies yang perlu kalian ingat. Contohnya satu, diagnose. Kalau diartikan, kalau dimasukkan ke dalam konteks kalimat, jadi seperti ini diagnose itu ya. The result test from the laboratory is used to diagnose a variety of disease. Jadi hasil dari tes laboratorium itu digunakan untuk mendiagnosis bermacam-macam penyakit, a variety of diseases. Jadi penyakitnya lebih dari satu karena ada tambahan S.
Jadi penempatan diagnose dalam konteks kalimat itu seperti itu. Bagaimana yang kedua untuk minor, contoh kalimatnya adalah seperti ini. The minor case that patient has will be completely done. Bagaimana untuk yang major? He will get major operation on his appendicitis. Dia akan melakukan operasi besar. Jadi minor itu artinya kecil, kalau mayor artinya besar. Dia akan melakukan operasi besar untuk usus buntunya. Appendicitis itu kan usus buntu. Kalau disebut dalam bahasa Indonesia appendicitis, kalau dalam bahasa Inggris kita pronounce-nya lebih British, appendicitis. Jadi saya ulang, he will get major operation on his appendicitis. Bagaimana untuk yang terapi? Untuk yang keempat. The therapy of diabetes needs long-term medication. Jadi terapi untuk diabetes membutuhkan waktu pengobatan yang panjang atau membutuhkan pengobatan jangka panjang. Betul, seperti itu artinya. Jadi saya ulang penggunaan kalimat dan silahkan diingat, dimemorize bagaimana saya mengucapkan kata per kata dalam suatu kalimat. The therapy of diabetes needs a long-term medication. Kalau kita orang Indonesia menyebutnya DM itu diabetes mellitus. Beda kalau dalam pengucapan Inggris. Kalau pengucapan Inggris bukan diabetes, tapi diabetes. Bagaimana nomor 5? Therapist. Dr. Patrick is therapist. Dr. Patrick is a therapist. Ditambahi bisa atau tidak bisa? Boleh. Kemudian yang keenam, therapeutic. A therapeutic medication has been done since 2 years by her. Kemudian untuk yang ketujuh, clinic. The Europe Hospital has a pediatrician clinic. Untuk clinical, the clinical acts by Dr. Sam is better. Yang 9, clinician. I am forgot the name of clinician at that room. Atau kalau misalnya mau lebih lancar, I am itu boleh menjadikan am. I'm forgot. Jadi tidak I am. Tapi apakah kedua-duanya benar atau salah, Pak? Kedua-duanya benar. Kalau kita menyebutkan I am forgot the name of clinician at that room. Tapi kalau pengen lebih cepat, I forgot the name of clinician at that room. Jadi lebih disamarkan. I am-nya jadi am. I forgot the name of clinician at that room. Nomor 10, clinical trials. The clinical trial seems has a new hope. The clinical trial seems has a new hope. Yang nomor 11, nappies. Nappies itu artinya popok. Give the nappies to Mrs. Sinta, please. Jadi berikan popok itu ke Mrs. Sinta, please, tolong. Jadi kita meminta tolong supaya lebih formal atau lebih polite, lebih sopan dalam bahasa Inggris. Bubuhkan, please. Jadi kalau di Indonesia, tolong berikan popok itu ke Mrs. Sinta. Jadi kita kan kalau di Indonesia ada unggah-ungguhnya. Di Inggris juga ada unggah-ungguhnya. Give the nappies to Mrs. Sinta, please. Jadi ada please-nya. Yang ke-12, drip. Put the drip into the patient, please. Jadi seperti itu. Jadi sopan, ya. Itu diingat-ingat, please memorize of the following vocabularies dari nomor 1 sampai nomor 12. Oke. Kemudian di sini sama seperti yang afirmatif tadi. Jadi saya akan mencontohkan beberapa kata dan silakan kalian imitate. Jadi menirukan apa yang saya ucapkan. Dari 1 sampai 14. Clinic, artinya klinik. Jadi beda ya kalau kita orang Indonesia. Kalau saya menggunakan pronunciation orang Indonesia, seperti saya orang Indonesia menggunakan klinik, ya klinik biasa aja. Tapi kalau misalnya orang Inggris, clinic, atau clinical, clinician, diagnostic, diagnose, minor, major, therapeutic, therapy, therapist, psychotherapy, chemotherapy, physiotherapy, and the last, radiotherapy. Jadi tolong diulang masing-masing di rumahnya. Clinic, clinical, clinician, diagnostic, diagnose, minor, major, therapeutic, therapy, therapist,
psychotherapy, chemotherapy, physiotherapy, and radiotherapy. Oke, nah PR kalian adalah mengartikan klinik. Contohnya nomor 1 sudah saya kasih di beberapa nomor ya. Klinik artinya klinik kata sifat. Kemudian clinician, dokter yang menangani pasien. Bagaimana dengan clinical? PR kalian, buka kamusnya. Ada kamus online di HP kalian masing-masing. Diagnostic apa artinya? Diagnose apa artinya? Minor, major, therapeutic, therapy apa artinya? Nomor 10 sudah saya contohkan lagi, therapist, orang yang memberikan terapi. Chemotherapy, terapi kanker. Radiotherapy, terapi penyinaran. Sedangkan yang lain yang masih kosong adalah tugas kalian. Oke. Kemudian ini juga yang penting ya untuk suffix ya. Jadi suffix itu ada bermacam-macam tadi di depan. Jadi untuk tugas kalian selanjutnya, aduh banyak tugas nih Pak Hendra, nggak apa-apa. Karena kita sama-sama belajar ya di sini dalam bahasa Inggris keperawatan. Karena saya tahu pada mayoritas orang Indonesia, saya tidak menyebutnya pada kalian, mayoritas orang Indonesia menganggap bahasa Inggris itu sebagai momok yang susah. Padahal sih sebenarnya kalau kita sedikit mengerti aja, ini nggak akan menjadi momok akhirnya. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin memperkenalkan bahasa Inggris dengan cara yang fun. Jadi kalian boleh menggunakan bahasa Inggris, misalnya ketemu dengan saya pakai bahasa Inggris, tetapi di tengah kalimat nggak tahu atau lupa artinya apa, kalian boleh pakai bahasa Indonesia. Untuk latihan, boleh, it's okay. Jadi nggak apa-apa. Misalnya ketemu saya, hello, good morning, Mr. Hendra. Saya akan jawab, hello, good morning. Siapa nanti? Jadi saya hanya akan memperkenalkan bahasa Inggris pada kalian dengan cara yang fun. Mari kita belajar bahasa Inggris yang fun-fun aja, nggak usah terlalu dipikir sebegitunya. Contoh, jika kita menerapkan beberapa kata ini dalam bentuk suffix atau suffix ya, di mana yang pada slide ini saya batasi imbuhan or atau is, and, dan juga maka kalian coba terapkan penambahan suffix pada beberapa kata berikut. Contoh, satu visit. Dari visit pilihannya untuk suffixnya itu kan ada or, ada is, ada and, dan Ya, mana yang tepat? Ya, yang or, visitor. Nggak mungkin kan? Visitis, physician, kan nggak mungkin kan? Visitian kan nggak mungkin. Atau visitan, atau visitor kan nggak mungkin. Jadi yang tepat adalah visitor. Visitor, pengunjung. Bagaimana kalau direct? Coba saya kasih contoh lagi nih. Saya kasih contoh. Kalau director boleh, bisa. Directis bisa? Enggak. Direction pakai iron ya? Enggak. Kemudian direction enggak ada. Director pakai r enggak ada. Jadi yang benar adalah director. Atau artinya direktur. Saya kasih contoh lagi deh, nomor 3, office. Mungkin masih ada yang bingung. Office yang benar apa ya? Masukin tuh satu-satu mulai dari or sampai r. Officer pakai or. Benar nggak? Salah, berarti bukan. Offices, nggak ada, nggak pernah ada. Offician, nggak pernah ada. Offician, apalagi yang benar? Berarti pilihan yang terakhir. Officer atau pegawai, officer. Tolong di yang nomor 4 sampai nomor 11 dilanjutin kalian sendiri. Karena kalau saya ngelanjutin, berarti PR untuk kalian nggak ada. Saya yang ngerjain berarti. Oke, kayaknya cukup ya, sampai di sini aja mungkin pelajaran kita tentang afirmatif dan suffix. Jadi cukup enteng pada pertemuan kita yang pertama. Jadi seperti yang saya singgung baru saja bahwa come on, kita belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun. Jadi kalau ada yang masih takut belajar bahasa Inggris, jangan takut, karena dosen untuk bahasa Inggris keperawatan setelah UTS ini nanti saya tidak menakutkan. Semoga saya tidak menakutkan bagi kalian. Jadi nanti pada saat saya masuk di kelas, saya akan mereview kembali apa yang sudah saya ajarkan di video ini.
Oke, jadi nanti di kelas kita langsung masuk pada praktek. Ingat, pada beberapa slide tadi saya sudah memberikan kalian PR. Nah, PR tersebut yang kalian catat, PR-nya apa saja. Nanti pada saat kalian bertemu saya di kelas, saya akan tagih PR kalian satu persatu untuk masing-masing siswa. Oke, saya cukupkan ya pertemuan kita pada materi afirmatif and suffix di kelas Mr. Hendra. Kita ketemu di materi selanjutnya di kelas Mr. Hendra. Jangan lupa untuk subscribe karena semua materi bahasa Inggris 3 atau bahasa Inggris keperawatan akan saya masukkan di kelas Mr. Hendra. Terima kasih kalian sudah menonton. See you in the next topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.